Dan bagaimana dengan penutupan indeks harga saham gabungan? Sore ini kita lihat posisinya IHSG ditutup turun 0,74% di posisi 6.117,84. Pasar saham domestik minim transaksi usai libur Natal tahun ini, apalagi sentimen pemberat indeks. Kita akan simak laporan produser lapangan Mutia Wirosastro berikut ini. Menutup perdagangan pekan lalu di zona hijau terapresiasi 0,26%. Awal pekan setelah libur Hari Besar Nasional kali ini, perdagangan sesi pertama ditutup melemah. Di sesi pertama turun 32,9 poin atau 0,53% di level 6.130. Kini kita lihat seperti apa penutupan di sesi kedua perdagangan pada hari ini 26 Desember 2018 di tabel di belakang saya ditutup melemah terkoreksi 0,58% di angka 6.127,85 atau melemah 35,75 basis poin. Kemudian tercatat transaksi perdagangan mencapai 11,5 triliun rupiah dari 15.818.000 unit saham yang diperdagangkan. Kemudian seluruh sektor penggerak IHSG pun juga dianggap melemah dengan sektor aneka industri yang memimpin pelemahan sebesar 2,3%, disusul dengan sektor perkebunan yang melemah 1,8%. Sejumlah analis juga memprediksikan tren pelemahan ini diakibatkan dengan berbagai sentimen, terutama sentimen global di mana kita tahu bahwa sejak 22 Desember lalu penutupan pemerintahan atau government shutdown di tubuh pemerintahan Amerika Serikat juga berlangsung. Ini akhirnya berimbas kepada gejolak saham Wall Street yang juga anjlok selama sepekan terakhir yang kemudian berimbas kepada pasar saham domestik. Kemudian menjelang akhir tahun juga berbagai investor juga melakukan aksi ambil untung atau melepas atau menjual sahamnya yang akhirnya hingga kini tercatat penjualan bersih mencapai 101 miliar rupiah. Meski begitu, para analis juga memprediksikan bahwa sebenarnya secara teknikal untuk tren IHSG sendiri akan naik menuju ke area resisten dengan support di basis 6.127 hingga resisten 6.201. Ini dikarenakan investor asing pula trennya melakukan akumulasi beli jelang akhir tahun karena kita tahu fund asing akan libur di akhir tahun ini, sementara dukungan fund domestik ini yang akhirnya digunakan atau diandalkan untuk menguatkan pasar saham domestik dan agar didongkrak begitu perdagangannya, mendukung faktor window dressing di akhir tahun. Ditambah juga faktor domestik sekali lagi adanya stabilitas penguatan rupiah, kemudian Bank Indonesia yang kemudian mempertahankan 7 days reverse repo rate di level 6%, ini yang akhirnya diperkirakan akan menguatkan dan juga menstabilkan pasar saham domestik hingga jelang akhir tahun. Mutia Wirosastro, Jakarta.